kedengeran suaranya. Kita ulang sekali lagi. Selamat sore semuanya. Mantap sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang ada di sini. Mantap sekali. Sobat-sobat masih pada semangat ya nih? Masih semangat ya. Karena sebentar lagi nih kita akan sama-sama menyaksikan acara pemberian makan di depan dari akuarium utama SeaWorld Ancol. Di mana nantinya kami akan kembali menghadirkan 2 orang kakak penyelam nih untuk masuk ke dalam dari akuarium utama untuk memberikan makan dan juga menyuapi ikan-ikan yang ada di dalam dari akuarium utama ini secara satu persatu. Nah sebelumnya, perkenalkan nama saya Lopingga. Lopi merupakan salah satu staff education yang akan menemani sobat laut nih untuk berkenalan dengan kakak penyelamnya, berkenalan dengan makanan yang diberikan nih untuk ikan-ikan yang ada di akuarium utama, dan juga yang pastinya berkenalan dengan biota-biota yang ada di dalam dari akuarium utama SeaWorld Ancol ini secara satu persatu. Oke, sebelumnya di sini kalau Lopi mau tanya dulu nih, di sini siapa yang makannya masih disuapin? Ada gak nih? Ada gak? Angkat tangannya yang makannya masih disuapin. Waduh, banyak banget ini. Yang makannya masih disuapin nih. Kira-kira kalau makannya masih disuapin mirip apa sih? Mirip ikan. Emang mau dimiripin sama ikan? Enggak, iya, jangan mau dimiripin sama ikan ya. Karena sobat laut yang ada di sini semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Gak ada yang mirip sama ikan ya. Nah, kalau mau dimiripin sama ikan nih, pulang dari SeaWorld Ancol harus mulai belajar makan sendiri ya, agar tidak dimiripin nih sama ikan yang ada di akuarium utama SeaWorld Ancol. Oke, sobat laut, bisa kita lihat nih kakak penyelamnya saat ini belum hadir ya di depan dari akuarium utama SeaWorld Ancol. Karena saat ini kakak penyelamnya masih menyiapkan alat-alat selamnya nih, seperti pakaian selamnya, tabung selamnya, dan juga yang pastinya menyiapkan makanan untuk diberikan kepada biota yang ada di dalam dari akuarium utama ini nantinya ya. Nah, sobat laut di sini kalau Lopi hadirnya membawakan sedikit hadiah nih. Di sini sobat laut siapa yang mau dapat hadiah? Kurang semangat. Di sini siapa yang mau dapat hadiah? Oke, karena di sini semuanya mau dapat hadiah nih. Gimana kalau kita main kuis berhadiah? Setuju gak nih? Setuju. Karena semuanya setuju, kira-kira pertanyaannya mau yang susah atau yang gampang? Susah. Beneran nih yang susah? Bener. Oke, kalau yang susah, kalau Lopi kasih yang susah nih. Sebelumnya kalau Lopi mau tanya dulu nih, sobat laut di sini siapa yang nonton film SpongeBob di rumahnya? Ada? Ada, banyak juga nih yang nonton film SpongeBob nih. Kira-kira SpongeBob itu kan punya sahabat ya? Namanya siapa sih sahabatnya? Patrick. Patrick itu hewan apa sih kak? Bintang laut. Di sini ada gak sih bintang lautnya? Ada. Di mana? Di sebelah sana. Betul sekali. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah berapa jumlah dari kaki bintang laut? Ada yang tahu? Berapa? 5 kurang tepat. Berapa lagi? Ada yang tahu di sebelah sini? Berapa? 5 kurang tepat juga nih. Ada yang tahu lagi di sebelah sini? Berapa kak? 4 kurang tepat. Berapa? Kamu tahu nggak? 5 kurang tepat juga. Ada yang tahu lagi? Berapa? 6 kurang tepat juga. Ada yang tahu lagi? 20 kurang tepat. Berapa? 7 kurang tepat juga nih. Berapa? 2 kurang tepat. Ada yang tahu lagi? 2 kurang tepat nih kak. Ada yang tahu lagi? Berapa? 8 kurang tepat juga nih. Ada yang tahu lagi? Nggak ada kurang tepat juga. Berapa? Ribuan kurang tepat juga nih. Ada yang tahu lagi? Berapa? Oke, kakak penyelamnya seperti sudah hadir nih. Boleh kita kasih lambaian tangan ke kakak penyelamnya. Halo kakak penyelam, selamat sore. Waduh, langsung dikerumunin sama ikan-ikannya nih. Oke, sebetulnya di sini kita sudah kehadiran 2 kakak penyelam profesional ya. Di sini sudah ada Kak Fahri dan juga Kak Heru. Kak Fahri dan Kak Heru merupakan penyelam profesional dari SeaWorld Ancol ya, sobat laut. Nah, Kak Fahri dan Kak Heru di sini hadirnya masing-masing membawakan 1 buah ember. Kira-kira sobat laut ada yang tahu di dalam ember tersebut isinya apa? Ikan. Yakin nih ikan?
Ya, ikan, betul ya jawabannya. Jadi Kak Heru dan Kak Fahri di sini dalam ember itu membawakan dari beberapa potongan dari ikan segar. Nah, potongan ikan segaran ini ada beberapa potongan dari ikan kembung, potongan dari ikan tongkol, potongan dari ikan selar kuning, dan juga ada potongan dari oktopus nih, atau potongan dari gurita, serta ada udang yang sudah dikupas-kupas. Nah, Kak Heru dan Kak Fahmi di sini hadirnya membawakan masing-masing ember seberat 25 kg. Karena di sini jumlahnya ada 2, jadi totalnya ada 50 kg ya sobat laut ya. Tapi kira-kira nih 50 kg potongan dari ikan segar cukup gak sih untuk diberikan ke semua biota yang ada di akuarium utama? Tidak, betul sekali. Jawabannya tidak cukup. Karena ternyata Kak Fahmi dan juga Kak Heru mampu menghabiskan 100 hingga 150 potongan dari ikan segar untuk diberikan kepada biota-biota yang ada di dalam dari akuarium utama ini ya. Jadi nggak heran nih kenapa ikan-ikan yang ada di akuarium utama ukurannya sudah besar-besar, gendut-gendut, karena dikasih makannya 2-3 kali, yaitu 100 hingga 150 potongan kilogram dari potongan ikan segar. Oke sobat laut, kita sudah berkenalan singkat dengan makanan dan juga kakak penyelamnya ya. Kita beralih nih untuk berkenalan dengan biota yang ada di akuarium utama Surat Ancol ini. Nah, kita sudah kehadiran nih biota-biotanya nih. Ada yang besar dan yang kecil juga sudah hadir. Kira-kira sobat laut mau berkenalan dengan biota yang besar dulu atau yang kecil dulu? Yang besar atau yang kecil? Yang besar. Oke, bisa kita lihat nih ada binatang yang besar sekali yang sedang diputar-putar nih oleh kakak penyelam. Kita hitung yuk bareng-bareng berapa kali putaran nih. 1, 2, 3, masih diputar juga. 4, waduh, masih diputar juga nih, belum dikasih. 5. Oke, sudah dikasih. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk kakak penyelam dan juga ikannya juga nih. Kira-kira sobat laut, ikannya diputar-putar begitu pusing gak sih? Pusing gak kira-kira diputar-putar kayak gitu? Enggak. Iya, karena kakak penyelamnya ada alasannya sendiri ya kenapa kasih makan itu dengan cara diputar-putar. Nah, karena nih binatang yang sedang diputar-putar oleh kakak penyelam jenisnya adalah ikan pari. Nah, jenisnya sendiri itu adalah jenis squid prey atau ikan pari kelapa. Nah, kenapa sih kak dinamakan ikan pari kelapa? Karena sobat laut, ikan pari ini memiliki warna seperti buah kelapa yang dibelah 2, yaitu dia memiliki warna coklat abu-abuan yang di bagian dari atas seluruh tubuhnya, serta warna putih yang berada di bawah dari tubuhnya. Kenapa nih kak tadi ikan pari ini dikasih makanan diputar-putar? Karena ternyata sobat laut, ikan pari ini merupakan salah satu biota atau hewan predator, dimana ikan pari ini ternyata mampu atau mencari makanannya sendirian di alam bebasnya. Jadi kakak penyelamnya di sini mengajak ikan parinya nih berolahraga sedikit dengan cara diputar-putar agar tidak kehilangan insting predator dari si ikan parinya. Karena di Surat Ancol nih makanannya sudah disediakan dan juga ikan-ikannya malah disuapin nih. Nah, agar ikan pari tidak kehilangan insting predatornya, kakak penyelam mengajak si ikan parinya berolahraga sedikit dengan cara diputar-putar ya agar tidak kehilangan insting predator dari si ikan parinya. Oke sobat, kita berkenalan lagi nih dengan ikan parinya nih. Bisa kita lihat ikan pari nih, wah dia selalu tersenyum ya, tidak pernah cemberut nih. Kira-kira sobat laut ada yang tahu gak nih kenapa ikan pari ini walaupun nih dia selalu tersenyum tidak pernah cemberut, tapi ikan pari ini terkenal dengan hewan yang berbahaya atau dangerous fish. Kira-kira sobat laut ada yang tahu kenapa ikan pari ini berbahaya? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu? Ekornya kenapa abang? Menyengat. Kurang tepat, tapi nih ada hadiah buat abangnya. Nih ada hadiah untuk abangnya. Terima kasih. Nah, kata abangnya ikan pari ini menyengat. Jawabannya kurang tepat ya sobat laut ya. Karena ternyata ikan pari ini dia memiliki duri, dari mana durinya tersebut beracun sobat laut. Nah, duri beracun itu sebagai senjata dari ikan parinya ini untuk melindungi diri dia dari predator atau mangsa yang berada di sekitaran si ikan parinya. Nah, di
Isi ikan pari ini memiliki duri beracun. Duri beracunnya ini terletak di antara pangkal ekor si ikan pari. Bisa kita lihat ekor ikan pari ini panjang sekali ya. Ternyata di antara dari pangkal ekor si ikan pari ini terdapatkan dari duri beracun sobat laut. Di mana nama racunnya itu sendiri adalah serotonin. Jadi kita tidak sengaja nih terkena duri beracunnya di bagian tubuh gerak manusia seperti tangan ataupun kaki, itu dapat menyebabkan kram, kebas, hingga yang paling parahnya dapat menyebabkan kelumpuhan. Dan jika kita tidak sengaja terkena duri beracunnya di area dada sekitaran jantung, itu dapat menyebabkan hingga kematian sobat laut. Sudah selesai kakak penyelam? Oke, boleh kita kasih lambaian tangan dulu nih kakak penyelamnya. Dadah kakak penyelam, terima kasih. Oke, kakak penyelamnya tidak akan langsung naik ya sobat laut ke atas dari akuarium, melainkan kakak penyelamnya ini akan mengitari sepanjang dari akuarium untuk memberikan makan kepada biota-biota yang belum hadir nih. Oke, kita lanjut sedikit